Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Jane. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-489 bertepatan dengan ke bab ke 2359. Step tahu bahwa keluarga Su adalah keluarga terkuat di Tiongkok saat ini. Jadi dia sangat ingin menjalin pertemanan dengannya. Sekarang setelah mengetahui tujuannya ke Jinling sama dengannya, selain itu dia juga mengundang dirinya untuk berangkat ke hotel bersama. Maka ini adalah sebuah kesempatan besar baginya untuk membangun hubungan bersama keluarga Su. Di saat yang sama juga meningkatkan kesempatan untuk mencari putra sulungnya. Ini ibarat kata menyelam sambil minum air. Setelah itu dia berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Su, selanjutnya sejak putraku dan anak buahnya menghilang, aku sama sekali tidak mempunyai orang lain lagi di Jinling. Jadi tidak ada yang mengatur penjemputan untukku. Jika bisa satu mobil dengan Anda menuju hotel, aku sangat berterima kasih pada Anda. Susaude berkata sambil tersenyum. Tuan Step terlalu sungkan. Keluarga kami juga mempunyai sedikit hubungan dengan keluarga Rothschild waktu itu. Meskipun ada sedikit hal buruk yang dilewati, tapi pada akhirnya kami tetap melakukan satu kerjasama yang benar. Jadi anggap saja masih ada sedikit pertemanan. Step mengangguk pelan dan berkata dengan terharu, jika ada kesempatan di masa mendatang, aku berharap kami juga bisa menjalin kerjasama dengan keluarga Su, bahkan termasuk keluarga Rothschild sana. Aku juga bisa meminta ibuku untuk bergerak. Siapa tahu bisa menjalin kerjasama baru. Susode mengiyakan, perasaannya sangat bahagia. Meskipun dia tidak bisa mempedulikan Step, tapi dia sangat berminat dengan keluarga Rothschild. Dalam hatinya dia bergumam, lagi pula keluarga Rothschild adalah keluarga paling kuat di dunia. Pengaruhnya nyatanya 10 kali lipat dibandingkan dengan keluarga Su. Jika kedepannya dia bisa menjalin hubungan dengan keluarga Rothschild, jangankan keuntungan yang akan didapatkan oleh keluarga Su, bahkan bagi dirinya sendiri juga pasti akan ada manfaat yang besar. Setidaknya bisa memperkuat pijakan kakiku di keluarga Su. Memikirkan hal ini, dia pun tidak bisa menahan senyuman dan berkata kepada Step, masuklah Step, masuklah ke dalam mobilku dan berangkat bersama ke hotel. Selain itu, biarkan malam ini aku menjadi tuan rumah. Aku akan mengundangmu makan malam hari ini. Kita bisa saling bertukar petunjuk dan kita bisa bekerja sama dalam perihal pencarian orang. Step segera berkata dengan penuh semangat, bagus sekali Tuan Su, aku sama sekali tidak ada masalah. Susode mempersilahkan Step masuk dalam mobilnya. Adapun orang-orang yang dibawa oleh Step tidak diperlukan dengan baik olehnya. Mereka hanya bisa naik mobil sendiri menuju hotel. Setelah bersama dengan Saude, mereka duduk di dalam mobil limosin nomor 1 di kursi belakang. Lalu dalam perjalanan keluar dari bandara, Step menjelaskan kondisi putranya Walter. Namun Step sama sekali tidak mengetahui rencana putranya kepada Wang Dongsu. Dia juga tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh anaknya kepada ayah Wang Dongsu. Jadi di matanya anaknya hanyalah ingin mengembangkan bisnis di Jinling. Tapi siapa sangka tiba-tiba orangnya menghilang bagai ditelan bumi. Setelah Saude selesai mendengarkan penjelasannya, hatinya semakin merasa aneh dan bergumam dengan pelan,
Jika hanya satu orang saja yang menghilang, itu masih masuk akal. Tapi jika sampai begitu banyak orang ikut menghilang, ini sedikit tidak bisa dipercaya. Benar, Steve menghelakan napas tidak berdaya. Awalnya aku curiga dia diculik, tapi aku tahu aku sama sekali tidak mendapatkan sedikit pun berita dari penculik untuk meminta uang tebusan. Lalu Steve kembali menambahkan, aku bahkan meminta orang untuk melacak segala transaksi bank anakku sejak dia menghilang. Tidak ada transaksi uang keluar sedikit pun dari rekeningnya. Jika pihak lain benar-benar menginginkan uang, maka tidak mungkin sampai saat ini tidak meminta uang. Benar, Susaude mengerutkan keningnya dan berkata, latar belakang orang ini pasti tidak sederhana. Dia bisa menghilangkan begitu banyak orang dan bahkan semua riwayat rekaman CCTV. Sampai di sini dia juga mulai memperkirakan di dalam hatinya, Du Haiking dan Sujiyu menghilang di dalam terowongan. Bahkan Ma Chong Sin, pengawal pribadi Tuan Besar, juga ikut menghilang. Dan orang yang bisa melakukan hal ini juga pasti bukan orang biasa. Kota Jingling adalah sebuah kota kecil tingkat kedua. Bahkan jika ada orang besar yang bersembunyi di sini, tidak mungkin dengan kekuatan sangat besar membangun markas di sini. Mungkin saja orang yang menghilangkan anak Step serta membawa pergi Du Haiking dan Sujiyu adalah orang yang sama. Setelah itu, Susaude bertanya kepada Step, apakah selama anakmu berada di Jinling, dia pernah menyinggung seseorang? Ini Step menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelumnya anakku belum pernah datang ke Jinling. Dia bahkan belum pernah datang ke Tiongkok. Kedatangannya kali ini juga dikirim oleh keluarga besar untuk bertanggung jawab atas bisnis keluarga. Selain itu, dia baru saja tiba tidak lama di sini. Jadi menurutku dia seharusnya tidak memiliki musuh di sini. Susaude bertanya kepadanya, apakah anakmu sudah menikah? Steve bergegas berkata jujur, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Susaude terus bertanya, lalu bagaimana pengalaman hidupnya? Steve berkata dengan serius, aku belum pernah mendengar dia mempermainkan hubungan antara pria dan wanita. Susaude kembali bertanya, lalu apakah dia seorang pecandu? Bukan, tentu saja bukan. Steve bergegas berkata, di keluarga kami tidak pernah memperbolehkan adanya seorang pecandu. Semua pria yang ada di dalam keluarga kami selalu memeriksa urin kami pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi jika menemukan dia seorang pecandu, maka dia akan diberhentikan dari segala urusan keluarga, mengambil semua hartanya, dan Walter tentu bukan anak nakal seperti itu. Susade mengeluarkan 4 jarinya dan berkata, ada 4 kemungkinan kriminal di sini dan kebanyakan tidak bisa lari dari 4 macam ini. Pertama, karena uang. Kedua adalah pecandu. Ketiga, karena cinta. Dan keempat, karena musuh. Jika pihak lain menculik anakmu dan tidak menginginkan uang, maka karena uang ini bisa disingkirkan. Jika anakmu rutin menjalani tes urin dan terbukti dia bukan seorang pecandu, maka bagian pecandu juga bisa disingkirkan. Bahkan masalah percintaan, meskipun kamu mengatakan kehidupan anakmu sangat baik, tapi kita tidak pernah tahu tabiat orang lain, apalagi kamu sebagai seorang ayah. Kasarnya saja, berapa wanita yang sudah ditiduri oleh anakmu, temannya mungkin jauh lebih jelas dibandingkan dirimu. Jadi menurutku kemungkinan ini karena percintaan dan mungkin juga karena balas dendam. Meskipun anakmu belum pernah datang ke Jinling, tapi tidak berarti dia tidak pernah menyinggung orang lain. Bisa jadi dia benar-benar telah menyinggung seseorang yang berlatar belakang hebat di Jinling ini. Sampai di sini Susaude menggosok dagunya dan berkata, menurut antara dunia ini, percintaan dan balas dendam, kamu bisa memeriksa dari 2 sisi ini. Steve mengangguk pelan. Terima kasih peringatannya.
Tuan Su, aku akan mencari petunjuknya dengan giat. Siapa tahu bisa menemukan sedikit pertanda. Alasan kenapa Su Saude memberikan analisis ini kepada Step itu semua karena berharap Step bisa mendapatkan petunjuk hilangnya anaknya melalui aspek ini. Hal yang dicurigainya saat ini adalah kehilangan anak beserta hilangnya Du King dan Su Jeyu berada pada satu orang yang sama. Jika dirinya tidak mendapatkan petunjuk, siapa tahu Step bisa mendapatkan petunjuk. Dengan begitu dia sudah termasuk membantunya. Tetap pada saat ini Step tiba-tiba berkata, "Oh ya, kalau tidak salah anakku mempunyai satu teman dekat saat kuliah yang tinggal di Jinling. Selain itu kalau tidak salah seorang perempuan." Susade segera berkata dengan semangat, "Ini adalah sebuah petunjuk yang sangat berharga. Jika wanita ini berhubungan dengan hilangnya anakmu, maka pikirkan caranya untuk mendapatkan petunjuk darinya." Pada saat ini, Hotel Buckingham Palace. Chen tidak buru-buru pulang, tapi berada di dalam kantor Chen Jekai. Sambil melihat tren opini publik secara langsung di internet, dia menemukan kalau netizen bayaran keluarga Su ada di mana-mana. Mereka ada di aplikasi manapun, situs web, atau hanya forum kecil. Mereka bahkan terus membantu keluarga Su untuk main belas kasihan dan berusaha mengatakan ada yang mencelakai Du King dan putrinya Su Jiyu, serta mengatakan tujuan sebentar dari pelaku yang ada di belakang layar adalah untuk menghancurkan keluarga Su sepenuhnya. Ketika Chen Jekai melihat pernyataan ini, dia marah dan berkata, "Tuan muda, orang-orang keluarga Su ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka bahkan memainkan strategi membersihkan nama seperti ini." Jichen tertawa. "Ini bukan apa-apa. Mereka masih belum mengerahkan semua kekuatan mereka sekarang. Jika mereka memakai semua kekuatannya, mungkin mereka akan melakukan strategi membersihkan nama lebih lanjut." Cencekai bertanya dengan bingung, "Tuan muda, serangan opini publik mereka sudah ada di mana-mana. Bagaimana mengerahkan kekuatan lagi?" Chen berkata dengan serius, "Tugas mereka yang paling mendesak sekarang adalah mencari Du King dan Su Jiju, tidak peduli mati atau hidup. Selain itu, jika mereka menemukan keduanya dalam keadaan hidup, mereka pasti akan memikirkan cara untuk membunuh mereka berdua." Cencekai mengangguk. Ibu dan anak itu sudah mengetahui kebenarannya. Keluarga Su pasti akan membunuh mereka. "Benar." Chen tersenyum dan berkata, "Selama memastikan keduanya telah mati, keluarga Su baru bisa bernapas lega. Selanjutnya mereka hanya perlu mengeluarkan uang untuk mencari beberapa kambing hitam dan mengatakan kalau semua ini adalah perbuatan mereka, sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarga Su." Cencekai tersenyum dan berkata, "Biarkan mereka berusaha keras membersihkan nama mereka sekarang. Saat video yang ada di tangan Tuan muda disebarkan, maka itu akan menjadi sensasi dan akan memalukan lebih dari 1 miliar orang. Pada saat itu, keluarga Su pasti akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad." Chen mengangguk dan berkata, "Menghancurkan reputasi keluarga Su secara keseluruhan adalah awal kehancuran total keluarga Su. Begitu keluarga Su menjadi bahan omelan semua orang, maka fondasi keluarga Su yang telah dibangun berabad-abad akan jatuh sedikit demi sedikit." Cencekai tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Tuan muda, jika video Anda dipublikasikan, bukankah itu artinya membantu Su Saudau? Dia menanggung kesalahan Tuan Besar Su saat ini, jadi hanya bisa pergi ke Australia. Selama video Anda tersebar, publik pasti akan meletakkan masalah Suroli kepada Tuan Besar Su kembali, sehingga Su Saudau akan terbebas dari semua kesalahan." "Tidak perlu buru-buru," Chen berkata dengan tenang. "Meskipun aku membantu Su Saudau, tapi dia juga akan menderita." Cencekai buru-buru bertanya, "Tuan muda, apa maksud Anda?" Chen berkata dengan dingin, "Anjing tua Su Chengpeng mengorbankan putri luar nikah putranya di saat penting, kemudian menyuruh putranya keluar untuk menanggung semua kesalahannya. Su Saudau sudah sangat kecewa dengan apa yang ayahnya lakukan. Sekarang Su Chengpeng
juga ingin mencelakai istri dan putri lainnya lagi. Menurutmu apa yang akan dipikirkan Susaudau? Janjikai tertegun sejenak dan berkata, jika Susaudau mengetahui kebenarannya, mungkin dia akan bermusuhan dengannya, bukan? Benar. Si Chen tersenyum dan berkata, pada saat itu Su Chengpeng pasti tidak akan membiarkan Su Shaodao bangkit kembali. Tapi setelah Su Shaodao bermusuhan dengannya, dia pasti akan menggunakan opini publik untuk melakukan serangan balik. Bahkan akan mencoba merebut kekuasaan keluarga Su. Tapi Su Chengpeng pasti tidak akan membiarkannya, karena dia juga takut Susaudau akan melakukan perhitungan dengannya. Jadi pada saat itu keluarga Su pasti akan melakukan adegan peperangan besar antara ayah dan anak. Chen berkata lagi setelah itu, ini masih belum termasuk anggota keluarga Su lainnya, yaitu adik-adik Su Saudau. Sejak zaman dulu, putra mahkota ingin menyingkirkan kaisar, sedangkan pangeran lainnya ingin menyingkirkan putra mahkota. Pada saat itu, jika Su Saudau bermusuhan dengan Su Chengpeng, anak-anak lainnya juga tidak akan diam saja. Mungkin saja keluarga Su akan mengalami kekacauan internal. Janjika tertawa dan berkata, kalau begitu kita hanya tinggal menyaksikan pertunjukan bagus. Tepat pada saat ini, sebuah pesan masuk di ponsel Chen Jekai dan dia segera berkata kepada Yi Chen setelah membacanya, "Tunda, Su Saude, putra kedua keluarga Su, datang ke Jinling. Benarkah?" Yi Chen bertanya penuh penasaran. "Sejak kapan?" Chen Jekai buru-buru berkata, "Bandara Jinling baru melaporkan kalau dia baru saja mendarat sekitar 10 menit yang lalu." Yi Chen tersenyum dingin, sepertinya dia menjalankan perintah Tuan Besar Su untuk datang mencari keberadaan Du Heking dan Su Jiyu. Chen Jekai berkata lagi, "Tunda, masih ada satu lagi hal yang perlu dilaporkan kepada Anda." Yi Chen mengangguk. "Katakanlah." Chen Jekai berkata, "Ada juga pesawat pribadi terdaftar di Amerika yang mendarat dengan Su Saude. Orang-orangku memeriksa nomor registrasi pesawat kalau pesawat itu adalah milik perusahaan keluarga Horowitz di Amerika." Keluarga Horowitz? Yi Chen mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Sepertinya yang datang seharusnya anggota keluarga Walter." Chen Jekai meneruskan, "Benar, informasi imigrasi mengatakan seorang pria bernama Steve Horowitz seharusnya ayah Walter. Dia sekarang berada di dalam mobil bersama Su Saude menuju Hotel Internasional Jinling." Chen bertanya dengan penasaran kenapa mereka berdua bisa bersama. Chen Jekai menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu. Mungkin sebelumnya sudah kenal, mungkin juga baru kenal." Chen mengerutkan keningnya dan berkata, Kekuatan keluarga Horowitz biasa saja. Aset keluarga hanya puluhan miliar dolar yang bahkan masih tidak bisa membandingi keluarga Song. Seharusnya keluarga Su tidak akan memandang keluarga seperti ini. Juga tidak mungkin ada hubungan dengan mereka. Selain itu, pesawat mereka mendarat pada saat hampir bersamaan. Jadi, aku rasa mereka seharusnya baru kenal. Chen Jekai berkata sambil tersenyum. Kedua orang ini sangat menarik. Mereka lumayan berjodoh karena bisa mendarat di Jinling hampir pada waktu bersamaan. Yi Chen berkata dengan ekspresi serius, "Bukan hal bagus kalau mereka bersama." "Kenapa?" Chen Jekai bertanya dengan bingung. "Tuan muda, apakah Anda khawatir kalau mereka berdua akan bekerja sama?" Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Aku khawatir mereka berdua bertukar petunjuk." "Bertukar petunjuk? Petunjuk apa?" Yi Chen berkata dengan Du Heking dan Su Jiyu, "Kita hampir tidak meninggalkan petunjuk dan membawa keluar semua orang yang masih hidup. Yang tertinggal hanyalah mayat Liu Zhan, tapi kita meninggalkan petunjuk mengenai Walter." Chen Jekai langsung mengerti dan berkata dengan kaget, "Apakah maksud Anda Nona Wang Dongsuk?" "Benar." Chen berkata dengan dingin, "Hilangnya Du Heking dan Su Jiyu tidak ada petunjuk. Hilangnya Walter dan masih ada petunjuk Dongsu. Aku khawatir mereka akan bekerja sama dan mencari petunjuk dari Dongsu." Chen Jekai buru-buru bertanya, "Tunda, apa perlu melindungi Nona Wang sekarang?"
Chen melambaikan tangannya. Tidak ada gunanya melindungi dia. Jika melindungi dia, maka orang akan semakin merasa kalau masalah ini ada hubungannya dengannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Chen tersenyum. Karena kedua teman lama datang dari jauh dan sangat berjodoh, maka aku lebih baik mengeluarkan serangan dan membuat keduanya tinggal di sini, sekalian membuat kedua keluarga merasa kalau Jinling adalah lubang hitam tak berdasar. Wow, lubang hitam tak berdasar. Cencekai langsung terkejut ketika mendengar Yu Chen ingin membuat Su Zhaode dan Steve Horowitz tinggal di sini. Dia berkata, "Tuan Muda, seharusnya Steve tidak masalah karena tidak banyak membawa orang dari Amerika. Tapi Su Zhaode menggunakan beberapa puluh pengawal serta tidak tahu berapa banyak master yang dia sembunyikan. Mungkin agak sulit kalau ingin menangkapnya." Yu Chen berkata dengan tenang, "Tidak perlu panik, pasti ada celahnya. Cukup aku sendiri yang menangkap Su Zhaode dan Steve." Dia berkata dan memikirkan seseorang di kepalanya. Jadi dia segera mengubahnya. Tidak, harus menambah satu orang lagi. Cencekai segera berdiri dan berkata tanpa ragu, "Tuan Muda, aku bersedia pergi bersamamu." Chen tersenyum dan berkata dengan serius, "Cencekai, kamu sangat berani. Tapi kemampuanmu masih kurang sehingga kamu mungkin akan segera ditemukan oleh anak buah yang disembunyikan sebelum mendekati Su Zhaode." Cencekai berkata dengan malu, Ini, Tuan Muda, jika aku merasa kemampuanku kurang, maka aku akan mulai berlatih, mulai sekarang." Chen tersenyum dan berkata, "Pasti sudah terlambat jika latihan sekarang." Cencekai buru-buru berkata, "Kalau begitu, kapan Anda berencana beraksi? Jika ingin aku melakukan sesuatu, maka aku bisa membuat persiapan dulu." Chen berkata, "Jika cepat, aku ingin beraksi malam ini. Jika tidak, masalah ini agak sulit jika mereka fokus pada Wang Dongsu." Chen berkata lagi, "Aku akan menelepon Dongsu dulu untuk memintanya lembur di perusahaan malam ini. Jika seperti itu, aku akan beraksi malam ini." Setelah itu, Yu Chen segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Wang Dongsu. Suara Wang Dongsu langsung terdengar begitu teleponnya terhubung. "Tuan Muda." Yu Chen menjawab, "Ya," dan bertanya, "Dongsu, ada di mana kamu sekarang?" Wang Dongsu berkata dengan hormat, "Tuan Muda, aku ada di Hong Kong." "Hong Kong?" Yu Chen bertanya dengan penasaran, "Kenapa kamu ada di Hong Kong?" Wang Dongsu menjelaskan, "Selama beberapa tahun ini, real estate Hong Kong telah mengalami penurunan sementara persaingan di dalam negeri sangat ketat. Jadi grup Di Hao berencana mengembangkan proyek real estate bersama keluarga Su di Hong Kong. Aku baru ke sini pagi ini untuk membahasnya lebih lanjut dengan mereka." Setelah itu Wang Dongsu buru-buru bertanya, "Tuan Muda, kenapa Anda mencariku?" Yu Chen tersenyum dan berkata, Tidak ada urusan penting. Karena kamu tidak ada di Jinling saat ini, maka kita bicarakan lagi setelah kamu kembali nanti." Wang Dongsu berkata, "Kalau begitu, baiklah Tuan Muda. Anda beritahu aku kalau ada urusan mendesak, aku bisa kembali kapan saja." Chen buru-buru berkata, "Tidak perlu, tetap di Hong Kong saja." Wang Dongsu tidak tahu apa yang dimaksud Chen. Jadi dia berkata, "Baik Tuan Muda, kalau begitu aku akan berada di Hong Kong selama beberapa hari untuk membahas kerjasama. Beritahu aku kapan saja jika Anda ingin aku kembali." "Baik." Chen bernapas lega setelah menutup teleponnya. Kebetulan Wang Dongsu tidak ada di Jinling, maka hal ini tidak terlalu mendesak. Jika seperti itu, lebih baik mengawasi Su Zhaode dan Steve dulu, terutama melihat apa yang direncanakan oleh Su Zhaode. Tapi Yu Chen tidak berencana memberikan terlalu banyak waktu kepada mereka, hanya sekitar 2 atau 3 hari, lalu akan membuat kedua orang ini menghilang di Jinling. Pada saat ini Cencekai melihat Yu Chen telah menutup ponselnya, maka buru-buru bertanya, "Tuan Muda, Nona Wang berada di Hong Kong?" "Benar." Yu Chen tersenyum, "Kebetulan sekali dia baru pergi pagi ini."
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini akan sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.